Ada panggilan berapa kali tak terjawab, orang tua juga sama ditelepon, mertua saya ditelepon juga. Jadi sama, nggak diangkat juga. Ternyata pas dikabarin, Bapak ada di Rumah Sakit Harapan Bunda. Sampai di sana barulah saya tahu suami saya udah nggak ada, Mas. Dia sudah pakai kain putih. Teman-temannya ngertiin banget, Mas. Alhamdulillah semuanya solid semua. Mas, kemarin mungkin memang sudah ajal, Mas, sudah jalan. Sudah tugasnya, tugas negara, Mas, yang harus diemban. Suami saya berjuang. Ingat Bapak Andri Yono sudah berjuang. Kalian juga harus tetap berjuang, padamkan api itu pasti bisa. Duka menyelimuti jajaran pemadam kebakaran Jakarta Timur. Seorang petugas damkar, Andriono, gugur saat menjalankan tugas memadamkan kebakaran lahan kosong di Jalan Penggilingan Baru, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati, pada Sabtu 1 Agustus 2026. Kepergian sang petugas menjadi pengingat bahwa di balik setiap upaya penyelamatan ada nyawa yang dipertaruhkan demi melindungi masyarakat. Peristiwa bermula ketika Andriono bersama tim tengah berupaya mencari sumber air tambahan di Waduk Dukuh untuk mempercepat proses pemadaman. Saat menyambungkan selang ke mobil pompa, ia tiba-tiba mengeluhkan nyeri hebat di bagian dada dan meminta pertolongan kepada rekan-rekannya. Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Harapan Bunda, namun nyawanya tidak berhasil diselamatkan dan dinyatakan meninggal dunia pada pukul 1:30 siang. Kepergian Andriono meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, rekan sesama petugas, dan warga sekitar yang mengenalnya sebagai sosok pengabdi. Jenazahnya dimakamkan di TPU kawasan Ciracas pada Minggu 2 Agustus 2026. Sementara perjuangan rekan-rekannya belum usai. Hingga keesokan harinya, petugas damkar Jakarta Timur masih terus berjibaku memadamkan kebakaran lahan yang menjadi tugas terakhir almarhum. Kemarin itu kita dapat laporan dari warga kurang lebih jam 7 bahwa ada kebakaran yang sifatnya awalnya kecil tapi karena angin langsung membesar, sehingga ketua RT menelpon saya langsung saat itu juga telepon damkar. 15 menit kemudian damkar datang. Pak, terus penyebabnya sendiri sudah diketahui, Pak? Iya, perkiraan yang awal ini bahwa ada anak-anak kecil itu main api di sekitar pinggiran, tapi ketika api itu membesar, mereka ketakutan, mereka lari. Tapi memang di sini tempat biasa untuk penampungan sampah warga, Pak? Enggak, sebenarnya kita di RW 3 ini punya tempat penampungan sampah sendiri yang memang kita kelola untuk RT-RT, tetapi ini bukan penampungan dari warga kita. Ini tanah sendiri punya warga atau tanah negara ya, Pak? Iya, sampai saat ini kami juga masih belum mengetahui karena memang ada yang menyatakan bahwa ini tanah pemerintah, tapi ada warga yang mengakui bahwa ini miliknya, jadi masih ada persengketaan. Pak, kemarin ada informasi bahwa ada petugas damkar yang gugur saat bertugas itu, ya. Benar apa gimana? Iya, benar. Jadi memang pada saat api sedang besar, asap itu besar, kita dari segala sisi untuk memadamkannya, tetapi kebetulan api itu, angin itu ke barat, sehingga asap semua ke barat, yang pada saat itu anggota damkar sedang ada di barat, sehingga terhiruplah asap itu. Jadi langsung collab, dibawa ke rumah sakit, di sana meninggal. Di rumah sakit mana, Pak? Di Rumah Sakit Harapan Bunda. Ya. Berarti meninggal di rumah sakit ya, Pak? Meninggalnya di rumah sakit. Pak, untuk hari ini penanganannya seperti apa, Pak? Sudah Ya. sepenuhnya padam atau masih perlu? Ya, kita masih ada asap ya, jadi tetap kita minta untuk terus ada pendinginan karena memang asap ini kalau sebentar ditinggal dia akan jadi api. Makanya ini terus menerus. Kemarin kita minta perkiraannya kepada damkar ini sampai selesai, sampai proses pendinginan kurang lebih 3 hari. Kendalanya sendiri kalau ya boleh tahu apa ya, Pak? Ya, kendalanya memang karena ini kelihatannya ada puing, padahal di dalamnya ada sampah. Dan Pak Lurah juga udah dari pagi sampai terus-terusan ke sini meminta untuk diadakan ekskavator supaya ini bisa lebih cepat untuk penanganannya. Dikeruk dulu ya, Pak? Dikeruk dulu. Jadi baunya sampah semua, Pak, ya? Atas doang puing. Atas aja puing, tapi karena ini goyang, jadi kemungkinan di dalamnya ini banyak sampah biasa gitu. Jadi itu yang bikin sulit api dipadamkan. Iya, itu yang sulit dipadamkan. Udah berlangsung bertahun-tahun gitu, Pak, sampahnya? Maksudnya ada buangan ke sini gitu, Pak? Kurang lebih setahunan lah ini. Kita sudah informasikan ya kepada yang ngelola
untuk tidak buang, tetapi mereka tetap buang. Pak, itu kan tadi ada kemarin ada tugas damkar yang gugur, mungkin ada yang mau disampaikan Pak dari Bapak sebagai warga dan pengurus lingkungan Pak ke Ya. almarhum yang tugas. Ya, kami atas nama warga RW 03 Kelurahan Duku turut berduka cita kepada anggota damkar dari Cipayung yang mana dalam melaksanakan tugas gugur di sini, dan kita juga secara kelembagaan sudah datang untuk ke rumah korban. Itu aja. Dan Bapak siapa Pak namanya? Irman Riyadi. Irman Riyadi. Ya. Masih PRW. Oke. Ada berarti 100 meter Pak ya? Jantung? Ya, itu sudah pasang ring satu. Ini lama tugasnya di Pulau Gadung Bu ya? Kalau boleh bisa dijelaskan terkait pihak keluarga itu awalnya dapat kabar gitu terus seperti apa? Posisi saya kerja pagi itu, mau bapak jalan kerja, tugas seperti biasa, saya juga jalan kerja seperti biasa, minum obat. Memang bapak punya gula, punya jantung, jadi kan harus minum obat ya. Berangkatlah bapak kerja, saya juga berangkatlah kerja. Jadi habis makan siang itu saya baru dikasih kabar Mas. Dan beliau nelpon saya, cuman sayanya nggak ada paketan. Entah itu yang nelpon beliau atau temennya, saya juga kurang ngerti ya. Ada panggilan berapa kali tak terjawab. Eh, Orang tua juga sama ditelepon, mertua saya ditelepon juga. Cuman posisi mertua juga lagi vaksin karena September mau berangkat umroh. Jadi sama nggak diangkat juga. Ternyata pas dikabarin bapak ada di rumah sakit Harapan Bunda. Saya dikabarin bapak di rumah sakit Harapan Bunda, nggak bilang bapak nggak ada. Mungkin karena saya jauh ya, posisi dari Depok Sawangan menuju ke Harapan Bunda gitu. Sampai di sana barulah saya tahu suami saya udah nggak ada Mas. Sudah posisi dia sudah pakai kain putih dibungkus. Gitu. Kalau boleh tahu almarhum sudah berapa lama mengabdi di damkar Ibu? Udah lama, kurang lebih dari 2000 berapa dia. Udah lama lah Mas. Puluhan tahun. Ya, kurang lebih. Terus selama bertugas, sebelum punya tugas di mana saja kalau boleh tahu? Pulau Gadung, terus di Jatinegara sana dikit, apa itu namanya? Matraman. Matraman itu. Terus beliau di istilahnya mutasi ya, dioper ke Cipayung, Lubang Buaya juga pernah, dan beliau ditugasin di Taman Mini. Ya. Kalau boleh mungkin Ibu semasa hidup Bapak itu memang dia memang tadi bilang punya penyakit riwayat jantung ya, tapi memang masih semangat untuk mengabdi bertugas seperti itu. Masih Bapak semangat kan. Beliau kena jantung itu Desember. Jadi bukan kena jantung, serangan-serangan terus ya. Awal-awal kita nggak tahu dia punya jantung karena dari Desember serangan terus, bolak-balik masuk rumah sakit Mas. Baru seminggu di rumah sudah masuk lagi rumah sakit Polri. Baru 2 minggu di rumah, mungkin bosan ya orang ngeliat bolak-balik terus gitu. Ternyata setelah kan namanya rumah sakit ada prosesnya ya. Kenapa nih orang kan nggak langsung nembak, nih penyakit jantung, nggak bisa nembak gitu kan. Setelah diproses ternyata jantung. Kalau gula sudah lama juga. Awalnya dari gula dulu kan, penyakit gula, dan baru ke jantung. Gitu. Desember kapan tahun berapa itu? Tahun kemarin. 2025. Ya. Tapi maaf Ibu kalau boleh tahu, setelah Bapak dinyatakan menderita riwayat tersebut, Ibu sendiri sebagai keluarga khawatir nggak sih dengan Bapak, maksudnya dengan tugasnya kan beresiko, sangat beresiko beda damkar ya? Kalau khawatir pasti ya Mas, namanya istri ya. Pasti khawatir, cuman sudah tugas Mas, sudah kewajiban Bapak ya. Apalagi dia punya teman yang solid ya. Alhamdulillah teman-teman Bapak yang di Cipayung, Lubang Buaya, yang di Taman Mini solid semua. Itu selama berapa bulan habis pasang ring, sempat pasang ring dulu kan satu. Teman-temannya ngertiin banget Mas, alhamdulillah.
entah itu kasihnya, entah itu dandru-dandru yang lain, anak buahnya PJLP semuanya solid semua. Terima kasih semuanya pokoknya. Setiap bapak sakit itu kena serangan sudah langsung dibawa ke rumah sakit. Saya taunya bapak sudah ada di rumah sakit gitu. Dikabarin, Bu udah ada di rumah sakit, baru saya meluncur ke sana. Tapi bapak setelah itu masih tetap tugas lapangan tuh, artinya masih jalan bu, tugas-tugas kayak Masih, tapi nggak terlalu berat ya Mas ya. Mungkin yang lain juga ngertiin ya karena posisinya jantung ya. Teman-teman yang lain ngertiin kok Mas, Bapak seperti apa gitu. Cuman kemarin mungkin memang sudah aja Mas, sudah jalan. Sudah sudah tugasnya tugas negara Mas yang harus diemban. kalau boleh tahu almarhum meninggalkan berapa? Anak satu kelas 2, cuman punya anak angkat 2 Mas. Anak sambung istilahnya ya. Anak sambungnya 2, sudah lulus sekolah kerja bareng saya. Yang satu SMP kelas 1 baru masuk dan anak kandungnya satu ini kelas 2 SD. Bu ini kan teman-teman daftar yang lain masih berjuang untuk memadamkan api ya, mungkin ada yang mau gue sampaikan gitu rekan-rekan mungkin agak tetap bisa bersama kan seperti apa. Kalau saya lihat apa kok ininya dia ya, pantang pulang sebelum padam. Itu kan logonya dia ya. Terus berjuang, semangat. Suami saya berjuang karena memang sudah tugas ya. Apalagi sebelah itu ke rumah-rumah masyarakat. Pokoknya jangan menyerah. Ingat Bapak Andriono sudah berjuang. Kalian juga harus tetap berjuang, padamkan api itu pasti bisa.